الهجرة رحلة هادينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح الإمام شيخ الإسلام الحبيب محمد bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, syai'un lillahi lahumal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa man ahsana ilaina wa ma zalamna wa sa'na ilaih, siyama walidina wa ustadina wa murabbina wa qudwatina almarhumil maghfur lah wal mujahid fi sabilillah Syekh Haji Nur Ali bin Hajjah Maimunah wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruh. Sebutkan almarhumah kita masing-masing. Abu Bakar bin Maryam. Nama sananya Haji Sinasa. Wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Saya ingin bercerita tentang kisah Al-Imam Abdullah ibnul Mubarak, yang mana beliau dihajikan oleh malaikat. Bagaimana kisahnya? Ini disebutkan di dalam kitab An-Nawadir yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Beliau sekaligus menulis Hasyiah Al-Qalyubi, hasyiah dari kitab Al-Mahalli Syarah Minhaj. Bagaimana kisahnya? Jadi satu ketika Abdullah ibnul Mubarak, beliau ini seorang ahli fikih, ahli hadis, orang yang sangat zuhud dan orang yang sangat wara'. Kalau ingin lihat biografi beliau, bisa dilihat di dalam kitab-kitab biografi yang ditulis oleh para ulama. Seperti misalkan yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, judul kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Atau yang kontemporer misalkan bisa dilihat di dalam kitab Al-A'lam yang ditulis oleh Syekh Khairuddin Az-Zirikli. Dan kitab-kitab As-Siyar wal Ma'ajim, kitab-kitab biografi
dan sejarah yang lainnya. Jadi kisahnya seperti ini. Beliau Al-Imam Ibnul Mubarak berangkat haji dari kampung halamannya. Di mana kampung halaman beliau? Kampung halaman beliau di sebuah desa yang bernama Marwah, yang terletak di negeri Khurasan. Khurasan itu kalau zaman sekarangnya Afghanistan. Tahu Afghanistan nggak? Kalau kita urutkan dari timur ya, India. Wah, kita mulai dari India dulu nih. Soalnya banyak pecinta India di sini. Ya, India, Pakistan, Afghanistan, Iran, Irak. Nah, sampai sini hafal? Ya. Nah, nanti dari Irak agak turun ke bawah dikit, ya. Nanti masuk semenanjung Saudi Arabia. Nah, beliau ini tinggal di sebuah kampung yang bernama Marwah, yang terletak di sebuah daerah yang bernama Khurasan. Sekarang negaranya negara apa berarti? Afghanistan. Beliau berangkat haji dari sana. Ini untuk menuju Mekah kurang lebih 4.000 kilo. Dari Marwah ke Mekah itu kurang lebih 4.000 kilo. Baru sampai di tengah perjalanan, atau para ulama menyebutnya sampai di Kufah. Kufah itu satu daerah yang berada di negara Irak. Tahu Irak ya? Tetangganya Iran. Baru sampai di Kufah, baru sampai setengah perjalanan. Ini kurang lebih dari Marwah ke Kufah itu 2.000 kiloan. Maka ketika beliau beristirahat di Kufah, beliau melihat ada seorang wanita yang sedang membersihkan bulu-bulu bebek. Ini bebeknya sudah mati, kemudian bulu-bulunya dibersihkan. Setelah dilihat oleh Al-Imam Ibnul Mubarak, ternyata bebek itu bukan hasil sembelihan. Akan tetapi bebek itu adalah bangkai. Maka Al-Imam Ibnul Mubarak bertanya, "Wahai ibu, untuk apa, wahai ibu, kenapa engkau, untuk apa bangkai itu engkau bersihkan?" Dia bertanya seperti itu. Maka si ibu ini mengatakan, "Wahai fulan, aku membersihkan bangkai ini untuk aku makan dan anak-anakku." Kemudian ditegur oleh Imam Ibnul Mubarak, "Wahai perempuan, sungguh yang namanya bangkai itu haram." Apa jawaban si perempuan ini? "Wahai fulan, bangkai itu haram untukmu, tapi halal untuk kami." Kenapa? Karena kami, aku dan anak-anakku sudah lama tidak makan. Maka kami memakan bangkai ini dalam keadaan darurat. Mendengar jawaban itu, timbullah perasaan iba dan kasihan di dalam hati Al-Imam Ibnul Mubarak. Kemudian atas dasar iba itulah Al-Imam Ibnul Mubarak memberikan semua bekal hajinya untuk si ibu itu. Terlebih setelah Ibnul Mubarak tahu ternyata si ibu itu memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu anak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tahu itu perempuan dalam keadaan sulit bersama keluarganya, apalagi anak cucu Nabi, maka diserahkan seluruh bekal hajinya, sehingga beliau pun tidak bisa pergi haji di tahun itu. Akhirnya singkat cerita, musim haji pun berlalu, dan Imam Ibnul Mubarak kembali dari Kufah ke kampung halamannya yang ada di Khurasan, yang ada di Marwah. Kemudian ketika jamaah haji pulang dari hajinya, maka Imam Ibnul Mubarak menyapa dan mendoakannya, "Wahai para tamu-tamu Allah, selamat, aku ucapkan selamat kepada kalian yang telah menunaikan ibadah haji. Semoga Allah menerima amal ibadah haji kalian."
Kemudian orang-orang pun mengatakan, wahai Al-Imam Ibnul Mubarak, begitu juga engkau, mudah-mudahan Allah menerima hajimu. Loh, kata Imam Ibnul Mubarak, perasaan saya nggak haji dah, saya macet di Kufah kan, kehabisan bekal, karena bekal yang aku punya aku berikan kepada seorang wanita yang sedang kesulitan. Kemudian Imam Ibnul Mubarak pun menganggap ucapan orang tersebut cuma candaan. Bercanda aja itu orang. Akhirnya bertemu orang-orang yang baru pulang haji yang lainnya, rombongan yang lainnya. Rombongan yang lain mengatakan, wahai Imam Ibnul Mubarak, selamat atas hajimu, mudah-mudahan Allah menerima hajimu. Loh, perasaan saya nggak haji ya. Nah kemudian Ibnul Mubarak mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya tahun ini aku tidak haji, aku macet di Kufah, bekalku habis. Lalu apa yang dikatakan orang-orang? Wahai Al-Imam Ibnul Mubarak, aku sendiri yang melihat engkau memberiku minum. Yang lain mengatakan, aku sendiri melihat engkau membantu orang, aku sendiri yang menitipkan barang kepada engkau untuk aku serahkan kepada keluargaku. Kata keluargaku, barangnya sudah diambil. Loh, Imam Ibnul Mubarak tambah penasaran, Mbak. Ilokan orang pada orang pulang haji pada bohong begitu ya. Ilokan semuanya kompak ngeprank saya begitu. Gak mungkin. Bingunglah Imam Ibnul Mubarak. Ketika malam tiba, beliau tertidur. Di dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam mimpinya itu Rasul mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak karena telah membantu anak cucunya yang sedang kelaparan. Wahai Abdullah, aku ucapkan terima kasih banyak kepadamu karena engkau telah menolong cucuku, keturunanku dari kelaparan dan kemiskinan. Maka aku berdoa kepada Allah agar Allah mengirimkan malaikat yang berwujud dirimu untuk mengerjakan haji untukmu. Masya Allah. Ternyata yang berhaji di tahun itu adalah malaikat yang menyerupai Al-Imam Ibnul Mubarak. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah kisah yang dikutip oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Qalyubi di dalam kitabnya An-Nawadir. Nah, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Kira-kira apa Toy pelajarannya Toy? Banyak pokoknya ya. Iya. Banyak ya. Ya. Salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah betapa mulianya menolong orang yang sedang tertimpa musibah dan kesulitan. Ya. Bahkan saking besarnya pahala tersebut sampai-sampai Allah mengirim malaikat untuk berhaji untuk Ibnul Mubarak. Itu kan saking besar pahalanya, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagi kita mungkin yang haji, daftar nunggu 30 tahun begitu ya. Sekarang umur 40, daftar nunggu 30 tahun. Berangkat umur 70, diantar sih. Tapi bukan ke tanah suci, ke tanah kusir. Maut heula 70 tahun ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin bagi kita yang kemungkinan, ya Allah, kemungkinan dalam hidup saya tidak akan sempat untuk mengerjakan ibadah haji, ya, maka banyak-banyak bersedekah kepada fakir miskin. Mudah-mudahan dengan sedekah itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk menghajikan atas nama kita, ya. Mungkin nggak? Mungkin aja, ya, karena itu pun telah terjadi kepada Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Makanya menaya jelma ke kasusahan tolong. Apalagi orang tersebut memiliki garis keturunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau saya kasih amalan deh.
Misalkan pengen haji, biaya belum ada, umroh juga gede. Nah, apa amalannya agar kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh? Catat. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shallal fajra fi jama'atin." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Nah, nepi ka dieu ge geus berat geus namanya. Nepi ka dieu ge geus berat ya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada. Kemudian dia duduk. Artinya tidak pulang ke rumahnya. Yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu. Dalam duduknya itu dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Kemudian berlalu waktu 16 menit. Kalau di jam digital kan ada waktu syuruk ya. Nah, waktu syuruk itu bukan waktu sholat isyraq. Waktu syuruk itu adalah waktu terbit matahari. Ya, syuruk itu artinya terbit. Jadi waktu syuruk yang ada di jam digital adalah waktu terbitnya matahari. Apakah sudah masuk waktu duha dan isyraq? Belum. Kapan masuk waktunya? Birtifa'i syamsi qadru atau qadra rumhaini, yaitu dengan meningginya, mengangkatnya matahari sekira-kira 2 tombak, yang kalau dikonversikan ke menit sama dengan 16 menit. Coba saya periksa dulu. Waktu syuruk sekarang itu jam 5 lewat 49. Nah, jam 5 lewat 49, piringan atas matahari itu baru nongol, baru terbit. Nah, kemudian dari situ kita tunggu 16 menit. Berarti 49 tambah 16 berapa? Diulang ya. Jam 5 lewat 49 ditambah 16 menit. Jadi jam berapa? Jam 6 lewat 5 ya. Ya. Jadi masuknya waktu duha, waktu isyraq untuk saat ini ya, jam 6 lewat 5. Nah, ketika jam 6 lewat 5, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma yusolli rakaataini." Kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, entah sholat isyraq atau langsung sholat duha. Karena duha dan isyraq itu beda-beda tipis ya, masuk waktunya sama. Cuman bedanya duha itu sampai zuhur, isyraq itu cuma sebentar, Pak. Sampai matahari itu terang benderang, waktu isyraq habis. Ya. Jadi masuknya waktu isyraq dan waktu duha sama. Tapi keluarnya beda. Isyraq itu cuma sebentar. Isyraq hanya sampai matahari terang benderang, sudah habis waktunya. Duha sampai zuhur. Nah, itu bedanya. Nah, jadi ketika matahari terbit, berlalu 16 menit, sholat 2 rakaat. Entah itu duha atau isyraq. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faka'annahu hajja aw i'tamara hajjan au umrotan tamatan." Seolah-olah dia melaksanakan haji dan umroh secara sempurna. Tuh. Jadi bagi kita yang belum haji, belum umroh, tenang. Ada jalan keluar, solusi alternatif. Apa? Yaitu sholat subuh berjamaah, berzikir sampai terbit matahari, berlalu waktu 16 menit, sholat isyraq atau duha 2 rakaat. Itu solusinya. Ya, sampai di sini. Nah, mudah-mudahan walaupun kita mungkin belum pernah haji, belum pernah umroh, tapi kita bisa mendapatkan pahala haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin.